Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkaian listrik bolak-balik alternating current atau rangkaian listrik AC. Jadi kalau sebelumnya kita juga sudah membahas mengenai arus searah atau rangkaian listrik DC, di mana pada rangkaian DC ini arus listriknya itu mengalir dalam arah yang tetap. Setiap waktu selalu sama arahnya, dari kanan ke kiri atau sebaliknya dari kiri ke kanan, terus tidak akan pernah berubah. Nah, tetapi pada arus bolak-balik ini merupakan kebalikan dari arus arah, di mana pada rangkaian listrik AC arusnya itu mengalir secara bolak-balik gitu ya. Jadi arahnya selalu berubah-ubah, dari kiri kemudian mengalir ke kanan, kemudian kembali ke kiri lagi, ke kanan lagi, dan seterusnya gitu. Nah, contoh dari rangkaian listrik AC ini sangat dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari yang selalu kita gunakan sehari-hari gitu ya, dimana peralatan rumah tangga di rumah kita itu semuanya berasal dari PLN, dan PLN ini merupakan sumber tegangan AC, arus bolak-balik. Oke, nah ini bentuk dari arus sumber tegangan arus bolak-balik ini berbentuk sinusoidal ya. Ini sebenarnya hanya salah satu contoh dari sumber tegangan AC. Sebenarnya tidak harus terlalu sinusoidal seperti ini. Ada juga yang misalkan bentuknya zigzag, ada yang bentuknya kotak, tapi yang jelas arahnya harus bolak-balik. Nah, di sini digambarkan dia ini dari misalkan negatif ya, datanya negatif, kemudian dia positif, kemudian negatif lagi, positif lagi, negatif lagi, dan seterusnya. Jadi nanti pada pembahasan ini kita akan melihat arus bolak-balik ini dari efek yang dihasilkan ketika melewati komponen-komponen listrik seperti misalnya resistor, kemudian induktor atau kapasitor gitu. Jadi di sini kita tahu bahwa pada arus bolak-balik ini, listrik AC ini arusnya itu mengalir secara bolak-balik, secara periodik, berosilasi gitu kan ya. Dimana ini akan sulit diamati ketika kita mengukur menggunakan ampermeter atau voltmeter, terutama pada arus bolak-balik yang memiliki frekuensi tinggi. Karena arahnya berubah secara periodik, maka jarum yang ditunjukkan oleh alat tersebut akan berosilasi secara terus-menerus gitu ya. Jadi kanan kiri kanan kiri kanan kiri seperti itu. Jadi kita tidak bisa melihat nilai yang stabilnya atau apa ya istilahnya, itu nilai yang tetapnya, tapi dia bergerak terus. Kita akan sulit mengamati menggunakan mata kita karena dia selalu berubah terhadap waktu secara periodik. Apalagi pada frekuensi yang besar, karena dia bergerak yang sangat cepat sekali, mata kita tidak akan bisa mengamati perubahan, tidak akan bisa mengikuti pergerakan dari jarum tersebut karena cepat sekali gitu ya. Dan seolah-olah mata kita melihat bahwa jarum tidak bergerak. Jadi dia menunjukkan nilai yang 0 itu kalau misalnya frekuensinya tinggi. Nah, jadi untuk melihat osilasi pada arus bolak-balik ini kita dapat menggunakan osiloskop. Jadi osiloskop ini dapat menunjukkan gambar dari tegangan yang berosilasi gitu ya. Nanti dalam osiloskop akan terlihat grafik yang seperti ini, sinusoidal seperti ini gitu. Nah, pola tersebut dalam layar tuh akan kelihatan diam di layar osiloskopnya ya. Nah, dari gambarnya yang ditampilkan oleh osiloskop nanti kita bisa mengukur frekuensinya atau amplitude dari tegangan tersebut gitu. Nanti tampilan dari osiloskop akan seperti ini kalau misalkan bentuknya adalah sinusoidal. Jadi sebenarnya arus bolak-balik yang sinusoidal ini merupakan bentuk yang paling sederhana, dimana arus yang dihasilkan oleh misalkan PLTA, pembangkit listrik tenaga air, kemudian yang batu bara yang konvensional, itu merupakan arus bolak-balik yang sinusoidal gitu kan ya. Karena arus yang dihasilkan oleh turbin ini kan kita tahu ya, arusnya adalah bentuknya sinusoidal gitu. Nah, kemudian misalnya ini ya,
dalam rangkaian AC kita tahu bahwa sumber tegangannya itu adalah sumber tegangan bolak-balik. Nah, di sini sumber tegangannya itu berubah terhadap waktu. Tadi ya kita sudah tahu ya bahwa dia bergantung pada waktu dan bentuknya sinusoidal. Nah, ini persamaan untuk sumber tegangan AC. Ini delta V adalah sumber tegangannya. Kemudian delta V max ini merupakan nilai tegangan maksimum. Ini ya, nilai dari sini sampai titik seimbangnya ini merupakan tegangan maksimumnya. Atau biasa kita katakan ketika kita mempelajari tentang gelombang, ini adalah amplitudonya. Dalam hal ini kita katakan sebagai amplitudo tegangan, yaitu tegangan maksimumnya. Oke, kemudian omeganya ini merupakan frekuensi sudut tegangan, dimana kita sudah tahu bahwa frekuensi sudut itu adalah 2πf. Ini frekuensinya, kemudian ini 2π per T periodenya gitu. Oke, kita lihat ini contoh yang pertama, di mana pada rangkaian AC ini adalah rangkaian resistif murni ya. Nah, rangkaian resistif murni ini ada resistor. Ini resistor, dia dihubungkan dengan sumber tegangan AC. Jadi ini adalah simbol dari sumber tegangan AC. Seperti ini ya. Jadi ada ini. Nah, begini. Yang ini. Yang ini merupakan simbol sumber tegangan AC. Nah, rangkaian resistif murni berarti dalam rangkaian ini yang dihubungkan dengan sumber tegangan AC ini hanya ada resistor, sehingga dikatakan sebagai rangkaian resistif murni gitu. Nah, kemudian kita tentu masih ingat ya dengan hukum Kirchhoff, dimana pada hukum Kirchhoff dulu kita sudah pelajari bahwa pada rangkaian ini kan rangkaian tertutup ya, itu kita tahu bahwa delta V ini V ini kemudian ditambah delta V, dalam hal ini karena ada resistor, maka delta V pada resistor itu akan sama dengan 0 gitu kan ya, dimana kita tahu bahwa tegangan yang mengalir pada resistor ini itu adalah I dikali dengan R, arus dikali dengan hambatan itu sendiri, sehingga untuk persamaan yang ini itu akan berubah menjadi delta V, ini V sumbernya, min IR, ini I dikali dengan resistor sama dengan 0. Oke, kemudian tadi kita sudah tahu gitu ya bahwa sumber tegangannya, tegangan sumber itu menilainya adalah delta V max sin omega T gitu. Atau kalau kita ubah yang persamaan ini, kita akan dapat persamaan delta V sama dengan I dikalikan dengan R, sehingga I-nya itu adalah delta V per R gitu kan ya. Sedangkan kita tahu bahwa delta V-nya adalah delta V maksimum sin omega T dibagi dengan R gitu. Nah, tentu kita masih ingat ya bahwa ini kan di sini kita ada V per R ya, ada V maksimum per R, dimana kita tahu ya sesuai hukum Ohm bahwa V per R itu merupakan arusnya gitu. Jadi karena di sini V-nya adalah V maksimum, maka V maksimum per R itu adalah arus maksimumnya. Oke, jadi yang ini adalah arus maksimum atau I max-nya. Oke, sehingga arus yang melewati resistor ini adalah yang I-nya tadi, ini I sama dengan I maksimum kali sin omega T. Persamaan yang ini merupakan arus yang mengalir atau melewati resistor gitu. Kemudian ini delta V max per R itu merupakan arus maksimumnya gitu ya. Nah, kemudian ada istilah lain yaitu I efektif ini ya, I efektif atau I RMS biasanya.
I efektif atau ada yang sering dibilang sebagai IRMS, root mean square. Ini merupakan definisinya I maksimum dibagi dengan akar 2, atau kita bisa tuliskan sebagai 0,707 kali I maksimum. Ini berlaku juga untuk V efektif gitu. V efektif ini merupakan V maksimum dibagi dengan akar 2 atau 0,707 V maksimum. Nah, bedanya apa V efektif? V efektif ini juga sama saja seperti delta V RMS ya, root mean square. Ini apa bedanya dengan I maksimum? Jadi kalau I efektif dan V efektif ini merupakan nilai arus atau nilai tegangan yang terlihat pada ampermeter atau voltmeter. Jadi kalau kita mengukur arus pada suatu komponen listrik yang dihubungkan dengan sumber tegangan AC menggunakan voltmeter atau ampermeter, maka yang terukur itu merupakan arus efektif atau arus RMS-nya. Kalau yang kita ukur tegangan, berarti yang terukur itu adalah tegangan efektifnya atau tegangan RMS-nya, bukan nilai maksimumnya. Sedangkan nilai maksimum itu kita bisa lihat dari yang osiloskop tadi, gitu kan ya. Nah, tapi kita misalkan kita sudah tahu nilai efektifnya dari ampermeter atau voltmeter, maka kita juga bisa menentukan nilai maksimumnya, gitu ya, dengan menggunakan hubungan yang ini, gitu. Jadi kalau I efektif dan V efektif itu merupakan nilai yang ditunjukkan oleh alat ukur ampermeter atau voltmeter, gitu. Oke, nah sekarang kita kembali ke sini. Tadi kita sudah lihat bahwa persamaan tegangannya, sumber tegangannya itu adalah Vmax sin omega T. Kemudian kita juga sudah tahu bahwa I yang mengalir pada resistor itu adalah I maksimum sin omega T. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ternyata arus dan tegangan pada resistor yang dihubungkan dengan sumber tegangan AC memiliki fase yang sama. Ini kan dia sin omega T ya, sin omega T. Kemudian ini juga sin omega T. Artinya arus dan sumber tegangan ini memiliki fase yang sama, atau kita katakan sebagai sefase. Sefase itu artinya apa? Jadi misalkan ini ya, ini adalah grafik yang ungu, ini untuk arus, kemudian yang orange ini untuk tegangannya. Nah, yang namanya sefase, ketika arus menunjukkan 0, maka tegangannya juga menunjukkan 0. Ketika arusnya menunjukkan nilai maksimum, maka V-nya juga menunjukkan nilai maksimum, gitu ya. Kemudian ketika dia kembali ke 0 juga sama, yang arusnya 0 maka tegangannya juga 0. Ini nilainya minimum, maksimum atau negatif, juga ini juga sama, gitu ya. Ini dikatakan sebagai sefase, memiliki fase yang sama, gitu. Nah, kemudian ini kalau yang ini kalau kita gambarkan dalam diagram fasor. Jadi fasor itu fase vektor, gitu ya, atau merupakan vektor yang panjangnya ini sama dengan atau sebanding dengan nilai maksimumnya. Jadi ini kan vektor ya. Ini untuk tegangan, sedangkan yang ungu itu untuk arusnya. Nah, pada diagram fasor ini panjangnya ini menunjukkan nilai maksimumnya. Yang ini juga sama, nilai maksimum untuk arus, ini untuk tegangan. Jadi tergantung kita mau lihatnya arus atau mau lihatnya tegangan, gitu. Nah, ini untuk diagram fasornya. Nah, di sini tadi kan sefase ya, berarti ya ini punya fasenya omega T, ini fasenya omega T, maka yang arus juga sama, yang tegangan juga sama. Jadi kalau dikatakan fase pasti dia segaris, dalam satu garis. Yang membedakan hanya besarnya saja. Ya, ini tadi amplitudenya gitu kan ya, gitu. Jadi yang namanya sefase dia punya
fase yang sama. Kalau kita gambarkan dalam diagram fasor, maka akan berada pada satu garis gitu. Jadi nanti diagram fasor ini untuk memudahkan ketika kita menganalisis ketika komponen listrik yang dihubungkan dengan sumber tegangan AC ini tidak hanya resistor, tapi nanti ada misalkan induktor atau kapasitor gitu. Oke, tolong diingat ya bahwa pada rangkaian listrik resistif yang bersifat resistif murni artinya pada rangkaian itu hanya ada resistor yang dihubungkan dengan sumber tegangan AC, dimana pada kasus resistif murni ini arus itu sefase dengan tegangan ini ya gitu. Oke, jadi ini resistif murni, di sini hanya ada resistor saja yang dihubungkan dengan sumber tegangan. Oke, kemudian yang kedua ini rangkaian induktif murni, artinya rangkaian AC yang komponennya ini dihubungkan dengan sumber tegangan AC ini hanya terdiri dari induktor saja, tidak ada komponen yang lainnya gitu. Jadi ini kita katakan sebagai rangkaian induktif murni, karena pada rangkaian AC ini rangkaian yang dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik itu hanya terdiri dari induktor. Masih ingat ya bahwa induktor itu simbolnya L, kemudian simbolnya seperti ini. Ini adalah induktor. Kemudian sama seperti yang pada rangkaian resistif murni tadi, bahwa di sini juga berlaku hukum Kirchhoff, di mana delta V nih ya ditambah delta V yang melewati induktor, saya katakan VL misalnya, atau ini ya di sini sudah ada delta VL ini sama dengan 0. Ini kan ya sama dengan 0, dimana kita tahu bahwa beda potensial pada induktor ini delta VL-nya atau tegangan yang melewati induktor ini adalah delta VL-nya min L dI dt gitu. Oke, jadi nanti persamaan yang ini kita bisa ubah menjadi delta V-nya ini min L dI dt, ini arus ini ya, arus terhadap waktu ini sama dengan 0, sehingga delta V sama dengan L dI dt gitu kan ya, dimana delta V-nya tadi ini ya tegangan sumbernya adalah V max sin omega T, sehingga nanti persamaan yang ini akan sama dengan L dI dt-nya akan sama dengan delta V, di mana delta V-nya adalah delta V max sin omega T gitu ya. Oke, kita tuliskan lagi di sini, misalkan ini L dI dt itu sama dengan delta V maksimum sin omega T gitu kan ya. Sehingga kalau kita mau tuliskan seperti ini, DI itu akan sama dengan delta V max dibagi dengan L, kemudian sin omega T, ada dt ya. Oke, nah untuk mendapatkan nilai I maka kita harus integralkan. Ini diintegralkan terhadap I, kemudian ini sin omega T diintegralkan terhadap T, terhadap waktunya. Oke, kemudian ini akan kita dapatkan I-nya, arusnya itu adalah delta V max per L. Oke, kemudian integral dari sin omega T dt itu adalah integral sin kan min cos ya. Oke, minusnya saya tulis di depan, min 1 per omega cos omega T. Gini. Oke, atau saya rapikan dia menjadi delta V max. Ini adalah omega kalikan L. Oke,
Kita menggunakan, saya tuliskan dulu aja, cos omega T gini. Nah, karena pada sumber tegangan ini menggunakan sin, kalau kita ingin membandingkan, maka yang ini akan lebih mudah kalau kita ubah menjadi sin, ya. Cosnya ini kita ubah menjadi sin. Nah, menggunakan identitas trigonometri, kita tahu bahwa min cos omega T itu sama saja dengan sin omega T min pi per 2. Ya, jadi ini akan menjadi I-nya itu akan menjadi delta V maksimum per omega L. Nah, cos omega T minus ya tadi ya, min cos omega T itu sama saja sin omega T min pi per 2 atau min 90 derajat. Nah, ini merupakan persamaan untuk arus yang melewati induktor. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa, atau yang ini ya, yang ini. Di sini kita bisa melihat bahwa pada tegangan ini sin omega T. Sedangkan pada arus ini adalah sin omega T min pi per 2. Ini artinya apa? Ini artinya bahwa tegangan itu mendahului arus sebesar pi per 2. Atau dengan kata lain, arus ketinggalan sebesar pi per 2. Jadi ada perbedaan fase antara arus dan tegangan. Sebesar berapa? Sebesar pi per 2 radian atau 90 derajat. Jadi karena ini minus pi per 2 kurang ya, artinya dia osilasinya seperti apa ya, osilasi mundur gitu kali ya. Nah, ini kan sin omega T, ini min pi per 2. Jadi yang ini mendahului itu ya, yang ini dia harusnya ketinggalan sebesar berapa? Pi per 2. Jadi kalau tadi resistif murni itu arus dan tegangan sefase. Nah, pada rangkaian induktor atau rangkaian induktif murni ini arus ketinggalan 90 derajat atau arus ketinggalan pi per 2. Arus ketinggalan berarti tegangan mendahului. Mendahulunya sebesar berapa? Mendahului sebesar pi per 2 radian atau 90 derajat. Gitu. Nah, itu ya. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat ya bahwa ini adalah delta V max dibagi omega L. Kalau kita analogikan dengan pada rangkaian DC, di mana ini sama aja seperti I maksimum ya, karena ini IL, ini adalah I maksimum. Ini kan saya tuliskan dulu I-nya, I maksimumnya. Ini adalah delta V maksimum dibagi dengan omega L. Nah, kalau kita lihat ini yang di sini ini seperti hambatan kan ya? Iya, jadi ini kan arus, ini tegangan, maka di sini dia punya satuan ohm yang sifatnya sama seperti hambatan. Nah, jadi pada arus AC ini ketika induktor dihubungkan atau dilewati oleh arus AC, induktor di sini dia berfungsi atau berperan sebagai hambatan sebetulnya. Gitu. Nah, tapi di sini hambatannya dia bergantung pada frekuensi, pada nilai omeganya. Nah, ini kita katakan bahwa hambatan pada yang induktor ini kita katakan sebagai reaktansi induktif. Ini ya, reaktansi induktif, satuannya ohm ya, reaktansi induktif. Ini simbolnya adalah XL, di mana XL ini adalah omega kali L. Jadi dia bergantung pada frekuensi sudutnya, pada omeganya. Gitu. Ini reaktansi induktif, omega dikalikan dengan L. L itu adalah nilai induktansinya. Satuan dari induktansi adalah Henry. Gitu ya. Oke. Sehingga nanti yang untuk yang persamaan yang ini kita bisa tuliskan dia sebagai delta V maksimum dibagi dengan XL, reaktansi induktifnya. Itu persamaan yang
ini I maksimum V maksimum dibagi dengan XL. Kalau I efektif misalkan ya, misal I efektif yang ditanyakan nih, atau I RMS-nya, ini juga menyesuaikan. Ini delta V-nya adalah delta V yang efektif dibagi dengan XL. Nanti kalau pada rangkaian resistif juga sama, delta V efektif dibagi dengan R. Ingat ya, kalau rangkaian resistif murni, yang ini bukan XR, enggak, tetapi R. Ya, karena R itu memang sudah berfungsi sebagai hambatan gitu. Sedangkan untuk induktor ini ya, untuk rangkaian induktif murni ini XL-nya yang sebagai hambatan adalah XL, bukan L. Jadi XL harus dikalikan dengan frekuensi sudutnya gitu. Oke, jadi kalau misalkan kita tulis persamaan untuk yang delta VL yang tegangan pada ujung-ujung induktor ini, kita bisa tuliskan tadi delta VL-nya ini ya, DI/dt delta V max sin omega T, atau V max-nya itu sama aja I maksimum dikali dengan XL gitu ya. Nah, tadi pada rangkaian induktif murni ini kita bisa melihat bahwa tegangan mendahului arus ya. Jadi pada ini tegangan mendahului arus. Tegangan mendahului arus atau arus yang ketinggalan. Mendahului arus sebesar 90 derajat atau pi per 2 radian. Gitu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ini misalkan di sini tegangan sudah menunjukkan nilai 0 ya, tetapi ini masih, jadi misalkan oke, ini deh, ini sudah menunjukkan nilai maksimumnya untuk yang tegangan, tetapi arus baru nilainya 0 gitu. Nah, ini sudah turun, ini baru nilai maksimumnya, maka di sini kita bisa lihat bahwa arus tegangan dia sudah mulai duluan, tapi si arus dia baru di sini. Ini sudah maksimum, ini baru mulai. Jadi ada perbedaan sebesar ini. Ini kan perbedaannya seperempat gelombang ya. Seperempat gelombang itu kan pi per 2 radian. Gitu. Jadi kemudian ini udah ini baru maksimum. Ini sudah nilai maksimum negatifnya, ini masih 0 dan seterusnya. Gitu. Oke, kemudian kalau kita gambarkan dalam diagram fasornya, ini adalah untuk yang delta V maksimum, delta V-nya ya, yang oranye untuk V-nya, yang ungu itu untuk arusnya. Di sini kita bisa melihat bahwa tegangan mendahului ya, makanya dia di depan. Ini di depan udah duluan, ini baru sini. Nah, ini punya beda fase atau sudut sebesar 90 derajat atau pi per 2 radian. Gitu. Jadi pada rangkaian induktif murni ini terdapat perbedaan fase antara tegangan dan arus, di mana tegangan mendahului arus dengan beda fase sebesar pi per 2 radian atau arus ketinggalan gitu ya. Jadi kalau kita bilang tegangan mendahului, kalau arus berarti ketinggalan. Sebesar berapa? Sebesar 90 derajat atau pi per 2 radian gitu. Oke, selanjutnya ini rangkaian kapasitif murni, artinya pada rangkaian yang dihubungkan dengan sumber tegangan AC ini hanya terdiri dari satu komponen saja, yaitu kapasitor, gitu ya. Nah, sama seperti pada induktor dan pada resistor tadi, di sini juga berlaku hukum Ohm, di mana delta V ditambah delta VC berarti ya yang melewati kapasitor ini sama dengan 0. Kemudian kita tahu bahwa beda tegangan yang melewati kapasitor ini adalah Q per C. Ini Q dibagi dengan kapasitansi dari kapasitornya. Ini akan sama dengan 0. Sehingga Q-nya atau ini ya, delta V-nya itu kan sama dengan Q per C, atau Q sama dengan C kali delta V. Kemudian kita tahu bahwa arus listrik ya itu kan merupakan
perubahan muatan terhadap waktu ya, kita bisa tuliskan bahwa I yang melewati kapasitor ini sebagai dq dt. Itu dimana Q-nya itu kan C kali V. Ini D dt C kali delta V. C-nya adalah C. Kemudian delta V-nya berapa? Delta V-nya adalah yang ini, ya kan ya? Delta V tegangan sumber. Delta V maksimum dikali dengan sin omega T. Delta V maksimum dikali dengan sin omega T. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ini C delta V maksimum sin omega T ini diturunkan terhadap waktu. Ini kita akan dapatkan nilai arus listrik yang melewati kapasitor. Gitu ya. Nah, oke, jadi kalau kita ini turunkan, maka kita akan mendapatkan persamaan. Oke, saya tulis di sini aja langsung ya. Ini turunan dari sin adalah cos. Oke, jadi ini adalah omega. Jadi yang ini omega sini ya, ini turun ke depan, omega. Kemudian C delta V max turunan sin adalah cos omega T. Gitu. Karena kita mau membandingkan antara arus dan tegangan ini, maka kita sama seperti tadi ya, untuk yang cosnya ini kita samakan dengan yang sumber tegangan menggunakan sin. Kita ubah cos omega T menjadi dalam bentuk sin. Nah, sesuai dengan identitas trigonometri, cos omega T itu sama dengan sin omega T plus pi per 2. Jadi ini kita bisa tuliskan sebagai omega C delta V maksimum kali sin omega T ditambah pi per 2 atau ditambah 90 derajat. Nah, dari persamaan yang ini ya, kalau kita membandingkan persamaan ini adalah persamaan arus yang melewati kapasitor dengan tegangannya ini, kita bisa melihat bahwa ternyata arus itu mendahului tegangan sebesar pi per 2 radian atau sebesar 90 derajat. Gitu ya, ternyata karena ini sin omega T tegangannya, sedangkan arusnya itu adalah sin omega T plus pi per 2. Jadi arusnya itu mendahului tegangan sebesar berapa? Sebesar pi per 2 radian atau sebesar 90 derajat. Gitu. Nah, kemudian sama seperti tadi ya, bahwa yang ini merupakan I maksimumnya, dimana I maksimum gitu ya, yang ini merupakan I max-nya. Oke, I maksimum itu kan V maksimum dibagi dengan sesuatu hambatan gitu. Nah, di sini yang sebagai hambatannya ini adalah yang omega C ini, karena dia posisinya di atas. Kalau ini kan I max, ini yang sebagai hambatan ya. Nah, agar dia sama seperti ini, maka di sini harus apa? 1 per omega C. Jadi kalau naik ke atas, maka akan menjadi omega C kali V maksimumnya. Nah, 1 per omega C ini yang dikatakan sebagai hambatan ketika kapasitor ini dihubungkan dengan tegangan AC, sumber tegangan AC. Jadi dalam hal ini kapasitor ini berperan sebagai hambatan, di mana hambatannya itu juga ternyata dipengaruhi oleh omeganya atau frekuensi sudut. Nah, ini kita katakan sebagai reaktansi kapasitif. Simbolnya adalah Xc. Ini reaktansi kapasitif. Reaktansi kapasitif 1 per omega C. C-nya ini adalah kapasitansi, satuannya adalah farad. Gitu. Oke, nah kemudian ini kalau kita lihat grafiknya ya, tadi kan yang mendahului adalah arusnya, tegangan yang ketinggalan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ini arusnya sudah maksimum, tapi ini masih 0. Ini sudah jadi
arusnya sudah mendahului sebesar, ini kan kalau kita tarik sini dia sudah 1/4 gelombang, pi per 2 radian atau sebesar 90 derajat gitu ya. Arus mendahului tegangan. Kemudian kalau kita gambarkan dalam diagram fasor ini, misalkan ini adalah V maksimumnya yang dia punya beda sudut fase sebesar omega T. Jadi yang tegangan ini dia ketinggalan kan ya, arus yang mendahului, maka yang di depan itu adalah yang I-nya, arus yang melewati kapasitor. Nah, di sini terdapat beda fase antara arus dan tegangan sebesar 90 derajat. Ini perbedaan fasenya 90 derajat, di mana arus yang mendahului tegangan atau tegangan yang ketinggalan gitu. Oke, kemudian yang ke selanjutnya, ini kalau tadi kan rangkaiannya rangkaian murni ya. Jadi dalam rangkaian itu hanya ada kapasitor saja, atau kita katakan sebagai rangkaian resistif murni, atau induktor saja kita katakan sebagai rangkaian induktif murni, atau kapasitor saja kita katakan sebagai kapasitif murni, rangkaian kapasitif murni. Nah, sekarang kalau misalkan komponen-komponen tadi kita jadikan dalam satu rangkaian listrik, ini ya, misalkan di sini kita menggunakan rangkaian seri RLC. Jadi ada R-nya, ada induktornya, ini ada induktornya, ada kapasitornya. Ini kita hubungkan secara seri. Sama seperti pada rangkaian DC, karena ini rangkaiannya rangkaian seri ya, jadi arus yang mengalir pada atau yang melewati resistor, arus yang mengalir melalui induktor, dan arus yang mengalir melalui kapasitor punya nilai yang sama, nilai dan fase yang sama gitu ya. Nah, ini kalau kita gambarkan ini, jadi ini adalah arus yang melewati rangkaian ini, baik pada R, L maupun C, punya besar yang sama, besar dan arahnya juga sama gitu ya. Beda fasenya juga sama, jadi tidak ada beda fase atau sudut fasenya sama gitu. Nah, kemudian tadi ini tadi kalau kita lihat masing-masing ya, karena ini terdiri dari R atau resistor, terdiri dari induktor, dan terdiri dari kapasitor. Ini tadi kalau arusnya seperti ini gitu ya, kalau kita gambarkan yang tegangannya ini pada resistor, dimana pada resistor tegangan dan arus sefase, makanya ini sama seperti arusnya ya, tegangan grafik sinusoidalnya. Kemudian tegangan pada induktor, kita tahu bahwa pada induktor tegangan itu mendahului, makanya grafiknya seperti ini 0, maka ini sudah maksimum nilainya. Kemudian untuk yang kapasitor, tegangan pada kapasitor itu ketinggalan sebesar 90 derajat atau pi per 2 dibandingkan dengan arusnya gitu ya. Oke, kemudian misal ini adalah V sumbernya, bukan V kapasitor ya. Ini V sumbernya. Jadi yang ini adalah V sumbernya. Oke, ini adalah V sumber yang ini maksud saya. Delta V sumbernya itu adalah delta V maksimum sin omega T. Nah, nanti arusnya kita nggak tahu ya, arusnya nanti dia akan punya beda fase berapa. Tadi kalau misalkan rangkaiannya adalah rangkaian resistif, maka antara arus dan tegangan dia kan punya fase yang sama. Kalau misalkan rangkaiannya adalah rangkaian induktif murni, maka ada beda fase sebesar 90 derajat atau pi per 2. Demikian juga pada kapasitor juga mempunyai beda fase sebesar pi per 2. Nah, tapi karena ini rangkaian RLC, kita tidak tahu nanti ada beda fase sebesar berapa. Nah, nanti ini akan kita selidiki, akan kita cari gitu ya. Oke, kemudian ini tadi ya delta VR-nya, ini delta VR yang maksimumnya sin omega T, kemudian delta VL ini delta VL maksimum ya, sin omega T plus pi per 2 karena tegangan dia mendahului arus. Kemudian untuk yang VC nya dia
tegangannya ketinggalan sebesar pi/2. Oke, kemudian tadi ini adalah diagram fasor untuk masing-masing rangkaian resistif sefase ya, makanya dia berada dalam satu garis. Kemudian untuk yang induktor itu tegangan mendahului ya, makanya dia di depan sebesar 90 derajat. Kemudian untuk yang kapasitor, kapasitif murni, ini tegangannya ketinggalan sebesar 90 derajat gitu. Nah, kemudian ini untuk menganalisis lebih mudah, kita akan menggunakan yang diagram fasornya. Jadi kalau diagram fasor ini satu, ini untuk yang resistor, induktor, dan kapasitor kita jadikan dalam satu diagram, kita jadikan satu grafik ya, satu diagram fasor. Untuk yang ke arah sumbu X ini adalah yang arusnya, semuanya ke arah sumbu X ya. Oke, saya gambarkan ini aja. Ini, jadi ini bentuk tadi yang gabungan ketiga ini kita jadikan satu diagram. Jadi untuk yang arus tadi ke arah sini ya, arusnya yang ke arah sumbu X nya ini misalkan. Oke, kemudian tadi kan tegangan pada resistor tuh sefase dengan arus, makanya untuk yang tegangan resistor ini punya arah yang sama dengan arusnya pada sumbu yang ini. Kemudian untuk yang tegangan pada kapasitor itu ketinggalan 90 derajat dari arusnya. Karena arus ke sini, maka yang tegangan kapasitor ke bawah. Kemudian yang tegangan pada induktor mendahului, berarti dia yang ke atas. Gitu. Nah, sebenarnya tegangan sumbernya itu kan yang ini ya. Tegangan sumber ini kan sebetulnya tegangan pada VR, kemudian tegangan pada induktor, tegangan pada kapasitor ya. VR ditambah VL ditambah VC gitu kan sebetulnya ya. Itu adalah V sumbernya sebetulnya. Nah, tetapi di sini kita tidak bisa menjumlahkan itu ya, delta VC tambah delta VL tambah delta VR dengan cara seperti itu, karena ini merupakan fasor, vektor ya. Jadi kita harus menggunakan dengan cara operasi vektor gitu. Jadi yang boleh kita jumlahkan terlebih dahulu itu adalah yang ini. Jadi misalkan kita anggap yang ke atasnya positif, yang ke bawah negatif ya. Berarti jumlah ini dijumlahkan dulu, maka kita akan mendapatkan ini VL yang ke atas positif, yang ke bawah negatif. VL min VC. Oke, karena tadi panjangnya segini yang VL dikurangi yang VC panjangnya segini, maka ini akan panjangnya menurun. Ini adalah delta VL min delta VC. Kemudian tadi yang ke arah sini kita sudah mendapatkan ada delta VR. Nah, untuk operasi yang seperti ini delta VL min delta VC, ini delta VR. Maka delta V max-nya, ini vektor yang ini merupakan penjumlahan vektor yang VR dengan vektor yang ini ya, delta VL min delta VC. Nah, untuk besarnya kita bisa menggunakan Pitagoras ya kan ya. Delta VR kuadrat ditambah yang ini kuadrat. Delta VL min delta VC kuadrat. Nanti besarnya ini baru diakarkan. Ini adalah delta V max-nya, delta VR kuadrat ditambah delta VL min delta VC dikuadratin di akar. Oke, kemudian kita sudah tahu bahwa delta VR ini adalah yang I maksimum dikali dengan R-nya, kuadratkan. Ini I maksimum kali XL untuk yang delta VL. Kemudian delta VC-nya adalah I maksimum kali XC, baru dikuadratkan. Oke, karena ini semuanya ada I max ya, kita boleh keluarkan. Oke, karena ini kuadrat, maka akarnya pasti ya nilai itu sendiri kan ya. Jadi kita keluarkan nilai I max-nya, taruh di luar, sehingga yang di dalam akar hanya ada R kuadrat, XL min XC dikuadratkan. Oke, kemudian kita akan dapatkan bahwa I max-nya itu adalah delta V max dibagi dengan ini. Jadi kita akan dapatkan ini ya, I max-nya. Ini adalah delta V max dibagi dengan sesuatu kan ya. Nah, sesuai dengan yang hukum Ohm tadi, sesuatunya ini adalah hambatan yang dia punya satuan Ohm. Nah, dalam hal ini
nilai yang di sini ini nih yang kita katakan sebagai impedansi gitu ya. Jadi ini adalah impedansinya, yaitu hambatan pada rangkaian RLC. Jadi yang berlaku sebagai hambatan bukan resistor saja, tetapi ada impedansi, ada kontribusi dari induktornya dan ada kontribusi dari kapasitornya, dimana untuk yang reaktansi induktif ini dan reaktansi kapasitif itu dipengaruhi oleh frekuensi sudutnya. Ya, ini impedansi, simbolnya Z. Ini impedansi, simbolnya Z, satuannya adalah ohm. Gitu. Nah, kemudian tadi kita ini adalah hambatan pengganti gitu ya, hambatan pengganti untuk rangkaian RLC. Gitu. Jadi kalau misalkan ini V per R, tapi sisinya sebagai hambatan adalah impedansi Z, bukan R. Ingat ya, ini bukan resistor saja, tetapi impedansi. Ada pengaruh dari induktornya dan ada pengaruh dari kapasitornya. Kalau nanti ini I efektif, berarti yang ini juga I efektif. Oke, nah kemudian kita mau tahu berapa beda fase antara arus dan tegangan, gitu kan ya. Nah, kita namakan arusnya sebagai V tadi ya. Oke, ini V adalah beda fase antara arus dan tegangan. Oke, tadi arusnya adalah yang ini, yang ungu. Ini adalah arusnya, ini adalah delta V-nya, total dari semuanya. Ini adalah beda fasenya. Nah, untuk mencari beda fasenya ini sebenarnya kita bisa menggunakan tangan, bisa menggunakan cos, bisa menggunakan sin juga bisa gitu ya. Tergantung lah, ambil cara yang paling mudah. Oke, di sini misalkan kita menggunakan yang tangan, anti tangan. Jadi untuk yang ini tan V itu adalah depan per samping ya, berarti delta VL min delta VC per delta VR ini. Kemudian untuk mencari V-nya adalah anti tangan, yaitu tan min 1 dari nilai ini, dari delta VL min delta VC per delta VR. Kemudian kita tahu bahwa delta VL itu I max per kali XL. Kemudian untuk yang delta VC adalah I max kali XC. Delta VR adalah I max kali R. Oke, ini kita bisa buang nilai ininya ya, nilai I max-nya. Kita bagi, jadi sudah hilang I max-nya. Nah, sekarang tinggal tersisa XL min XC per R. Ini adalah untuk mencari sudut fase antara arus dan tegangan pada rangkaian RLC. Ini ya, sudut fasenya ini. Jadi sudut fasenya untuk rangkaian RLC itu bukan 90 derajat, belum tentu 90 derajat, tapi nilainya bisa bervariasi tergantung besarnya XL, XC, dan R gitu. Berbeda kalau misalkan kasusnya adalah kapasitif murni atau induktif murni, maka beda fasenya sudah jelas 90 derajat. Tapi untuk rangkaian RLC beda fasenya belum tentu 90 derajat gitu. Nah, pada kasus ini nanti akan ada beberapa kemungkinan. Misalnya, jadi ini tidak selalu VL-nya itu selalu lebih besar daripada VC-nya gitu ya. Nah, misalkan ini ya, karena I max sama, maka nanti untuk VL VC itu sama aja dengan perbandingan XL dan XC ya. Kalau misalkan XL-nya itu lebih besar daripada XC, berarti yang ini lebih besar daripada yang ini. Maka nanti total resultan dari VL min VC akan ke arah atas. Ya kan ya? Nah, artinya nanti rangkaian ini dia akan bersifat induktif karena XL-nya lebih besar daripada XC. Nah, kalau XL-nya berarti yang VL-nya ini ya, dia lebih kecil daripada XC, maka nanti vektor jumlahan ini akan mengarah ke bawah karena lebih besar yang XC-nya, sehingga nanti resultannya akan seperti ini. Nah, ini artinya rangkaian tersebut bersifat kapasitif. Nah, kemudian bagaimana seandainya XL sama dengan XC? Kalau XL sama dengan XC, maka ini resultannya 0 ya, sehingga nanti akan ada tersisa yang VR-nya. Di sini hanya XR-nya gitu ya. Hanya ada resistor, berarti sama aja seperti resistor murni. Nah, dalam hal ini dikatakan bahwa rangkaian tersebut bersifat rangkaian resistif ketika XL-nya
sama dengan XC-nya. Ketika reaktansi induktif sama dengan reaktansi kapasitifnya. Oke. Nah, ini nanti buat latihan ya. Silahkan nanti ini ada 3 kasus, ada kasus A, B, dan C. Nanti silahkan dipelajari sendiri ya, di mana rangkaian ini mana yang bersifat kapasitif, mana yang bersifat resistif, mana yang bersifat induktif. Ini yang A misalkan, apakah dia bersifat kapasitif atau induktif atau resistif. Yang B juga sama, yang C juga sama. Nanti silahkan dicoba sendiri. Oke, selanjutnya ini kita akan membahas tentang daya pada rangkaian RLC. Jadi ini ya, misalkan ada tadi ya sumber tegangan AC. Nah, misalkan di sini kita akan mentransfer energi dari sumber AC ke rangkaian. Nah, kalau misalkan pada dulu sumber tegangannya adalah sumber tegangan DC, maka kita akan mendapatkan bahwa daya pada rangkaian DC tersebut itu akan sama dengan I kali delta V ya. Nah, di sini juga sama. Jadi untuk menentukan daya pada rangkaian itu sama seperti pada rangkaian DC, maka dayanya ini adalah I arus dikali dengan delta V-nya, dikali dengan beda potensialnya, sumber tegangannya atau tegangan sumber. Oke, misalkan tadi kan I-nya itu adalah apa tadi? I-nya itu merupakan yang ini ya, yang ini I max sin omega T minus V. Oke, I-nya adalah I max sin omega T min V. Kemudian dikali dengan V-nya. V-nya itu merupakan delta V max. Ini delta V max sin omega T. Maka kalau ini kita kalikan, maka akan menjadi I max kemudian delta V max, kemudian ada sin omega T kali dengan sin omega T min V. Ini kan ya. Oke, kemudian sin omega T min V yang ini ya, itu kan sebetulnya sama aja dengan ini identitas trigonometri, sin omega T sin cos sin cos V ini ya, ditambah minus cos omega T sin V. Oke, jadi nanti nilai yang ini sin omega T cos V min cos omega T sin V nanti dikalikan dengan ini, dikalikan dengan sin omega T, maka kita akan mendapatkan P-nya, saya tulis di sini ya, itu adalah I max dikali dengan delta V max dikali dengan sin kuadrat, ini kan sin kali sin ya, berarti sin kuadrat omega T kali cos V, kemudian min ini ya, minus I max delta V max kali sin omega T cos omega T sin V gitu. Nah, di sini kita ingin mencari rata-ratanya, rata-rata dari daya tersebut gitu. Nah, kita tahu bahwa nilai rata-rata dari sin kuadrat omega T ini konstanta ya, kita anggap ini konstanta kan, tidak ada unsur T-nya. Kemudian ini ya, rata-rata dari sin kuadrat omega T ini nanti silahkan diintegralkan, dihitung, ini hasilnya adalah setengah. Nilai rata-rata dari nilai sin kuadrat omega T itu setengah. Kemudian rata-rata dari sin omega T cos omega T, ini kan sin omega T cos omega T,
itu sama saja dengan setengah sin 2 omega T. Nah, ini nilai rata-ratanya adalah 0. Gitu. Jadi, nanti nilai daya rata-ratanya itu adalah, ini kan setengah ya, setengah kali I maksimum, V maksimum ada kali cos V. Oke, ini persamaan yang ini. Persamaan yang ini. P rata-rata kali setengah I maksimum delta V maksimum cos V. Gitu. Nah, namun kalau kita menggunakan yang maksimum, nilai maksimumnya ini kurang praktis kalau kita gunakan untuk technical gitu ya. Nah, ini akan lebih praktis kalau misalkan kita menggunakan nilai efektifnya yang bisa diukur dengan ampere meter atau volt meter. Jadi kalau kita menggunakan nilai efektifnya, kita tahu ya hubungan antara yang efektif dengan yang maksimum. Oke, dimana tadi di depan sudah saya jelaskan bahwa nilai efektifnya itu adalah nilai maksimum dibagi dengan akar 2. Oke, sehingga persamaan yang ini akan menjadi I efektif delta V efektif cos V. Oke, sedangkan delta V efektifnya atau delta V efektif ini kita bisa katakan dia sebagai nilai RMS-nya ya, gitu. Nah, VRMS, V efektifnya ya, ini kan sama aja dengan delta V per akar 2 ya, yang ini. Jadi ini adalah delta V max yang per akar 2 yang tadi, delta V max per akar 2. Kemudian cos V, tadi kalau kita lihat dari grafik atau dari diagram Fasor ya, dari diagram Fasor, nilai cos V-nya, oke saya tuliskan di sini, nilai cos V-nya adalah I max dikalikan VR ya, atau kan VR per delta V max. Dimana VR-nya ini kan sama aja dengan I max dikali dengan R, ini per delta V max-nya. Oke, jadi cos V-nya itu adalah I max kali R kali delta V max. Oke, kemudian kita masukkan nilai yang tadi ke sini. I max dibagi dengan delta V max dikali dengan R. Ya. Kemudian ini ada delta V max, ini ada delta V max, kita boleh coret seperti ini. Sehingga persamaan yang ini P rata-ratanya menjadi I efektif kali I max per akar I max R per akar 2. Sedangkan I max per akar 2 itu merupakan I efektif. Sehingga persamaan ini menjadi I efektif kuadrat R. Ini adalah daya rata-rata pada rangkaian seri RLC. Gitu ya, daya disipasi pada rangkaian RLC. Nah, di sini ternyata hanya memuat unsur R saja. Gitu ya. Nah, sebenarnya pada rangkaian RLC ini daya disipasi pada induktor atau daya disipasi yang ditimbulkan oleh kapasitor itu dia nilainya 0 ya, jadi tidak ada daya disipasi pada resistor maupun daya disipasi pada kapasitor. Nah, jadi daya disipasi rata-ratanya pada kapasitor itu 0. Nanti bisa dibuktikan ya dengan cara menggunakan cara yang ini. PI delta V ini adalah I yang pada kapasitor, misalkan delta V pada kapasitor. Nanti ada persamaannya, nanti akan ketemu bahwa nilai rata-ratanya itu adalah 0 dari integral nilai sinnya. Gitu. Nah, artinya kapasitor atau induktor yang dilewati oleh arus bolak-balik dia tidak mengalami pemanasan seperti yang dialami oleh resistor. Walaupun pada rangkaian bolak-balik kapasitor maupun induktor dia berperan sebagai seperti sebuah hambatan gitu ya, tetapi dia tidak mengalami pemanasan sehingga tidak ada daya disipasinya gitu. Tapi pada resistor itu timbul daya disipasi, sehingga kalau ada resistor dihubungkan dengan sumber tegangan AC, maka lama-kelamaan resistor itu akan panas gitu
gitu ya, artinya dia mengalami daya disipasi gitu. Oke, kemudian selanjutnya ini resonansi pada rangkaian RLC. Nah, resonansi ini terjadi ketika frekuensi yang diberikan ini memberikan nilai arus efektif yang memiliki nilai maksimum, nilainya maksimum gitu. Oke, kita tahu bahwa I efektif ini ya, ini merupakan V efektif per Z ini pada rangkaian RLC. Kalau rangkaian resistif murni hanya kapasitor hanya resistor saja, ini delta V per R. Kalau pada induktor maka delta V per XL. Kalau pada kapasitor delta V per XC. Itu ini pada rangkaian LC karena hambatannya adalah Z, maka I efektifnya adalah V efektif per Z. Oke, kemudian kita tahu bahwa Z-nya itu adalah R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat diakarkan. Nah, resonansi itu terjadi ketika XL-nya itu sama dengan XC. Ya, jadi terjadi ketika XL sama dengan XC atau XL min XC sama dengan 0. XL ini mempunyai nilai yang sama dengan XC. Artinya apa? Artinya impedansinya di sini ini hanya R saja. Jadi impedansinya hanya hambatan pada resistor saja tanpa ada kontribusi dari yang induktor maupun dari yang kapasitor gitu. Nah, kemudian ini adalah ini ya frekuensi sudut resonansi itu seper akar LC. Kita tahu bahwa omega itu kan 2πf. Oke, makanya ini frekuensi sudutnya menjadi 2πf0. Nah, F0 ini merupakan frekuensi resonansi. Jadi frekuensi resonansi yang terjadi ketika XL sama dengan XC memiliki besar sebesar ini. 1/2π akar 1/LC. Gitu. Itu untuk resonansi pada rangkaian seri RLC. Oke, kemudian ini trafo pada AC ya. Nah, di sini trafo itu terdiri dari 2 buah kumparan. Ini ada 2 buah kumparan yang dililiti, ini ada kawatnya. Ada kumparan kawat dililitkan pada sebuah inti besi. Ini. Nah, yang ini yang sebelah kiri dia terdiri dari N1 lilitan. Ini jumlah lilitan pada kumparan primer. Ini dikatakan sebagai kumparan primer, yang ini dikatakan sebagai kumparan sekunder. Nah, N1 ini merupakan jumlah lilitan pada kumparan primer. Kemudian N2 merupakan jumlah lilitan pada kumparan sekunder. Nah, delta V ini merupakan sumber tegangan pada rangkaian primer. Gitu. Oke, kemudian ini kalau kita ini sudah pernah dulu ya saya jelaskan ketika ada GGL induksi yang mirip seperti percobaannya Faraday gitu. Jadi ketika ini ada diberikan sumber tegangan, ada arus yang mengalir, maka ini akan mengalami GGL induksi, ya kan, ada timbul GGL induksi atau sumber tegangan induksi, maka akan ada arus induksi gitu. Nah, ini kalau yang ini kita gambarkan dalam suatu rangkaian diagram trafo, maka akan seperti ada suatu lilitan primer, lilitan sekunder. Ini ada beda potensial yang dihubungkan dengan sumber tegangan AC. Kemudian nanti terjadi GGL induksi, di sini akan timbul tegangan dan akan menyebabkan adanya arus listrik. Gitu ya. Nah, trafo ini dia berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Gitu ya. Jadi untuk meminimalkan daya yang hilang atau daya disipasinya gitu ketika ada transfer daya listriknya gitu. Nah, kalau misalkan ada ini sering dikatakan dengan trafo ya, ada trafo step up yang dia berfungsi untuk menaikkan tegangan, dan ada trafo step down untuk menurunkan tegangan. Jadi tegangan yang lebih tinggi menjadi tegangan yang lebih rendah. Kalau step up berarti dari tegangan yang rendah ke tegangan yang lebih tinggi. Gitu. Nah, kemudian dengan menggunakan hukum Faraday ya,
Misalnya pada yang kumparan primer, kita tahu bahwa GGL tegangannya adalah delta V1. Nah, ini delta V1 sama dengan min N1 d flux magnetik d flux dt gitu. Kemudian untuk yang kumparan sekunder itu ada delta V2 sama dengan min N2 d flux magnetik dt. Nah, dalam hal ini flux magnetik yang menembus kumparan primer dengan yang menembus kumparan sekunder ini memiliki nilai yang sama. Nah, dalam hal ini flux magnetik yang menembus kumparan primer maupun kumparan sekunder mempunyai nilai yang sama, sehingga kalau kita samakan kedua persamaan yang ini, kita akan mendapatkan persamaan yang ini, delta V2 sama dengan N2 per N1 kali delta V1 itu. Oke, kita juga bisa di otak-atik lagi nanti ya. Ini nanti akan bisa mendapatkan persamaan yang ini, I1 delta V1 sama dengan I2 kali delta V2 gitu. Atau kalau kita menggunakan yang resistor ekuivalennya dengan resistor induktor tadi, kita akan mendapatkan ini N1 per N2 kuadrat kali RL gitu. Ini dari yang I nya ya, I nya kan V per R, nanti silahkan dimasukkan gitu. Oke, mungkin demikian penjelasan mengenai rangkaian listrik AC. Mungkin untuk lebih jelasnya ini saya memberikan contoh soal. Di sini ada suatu rangkaian AC seri gitu ya, terdiri dari komponen hambatan ada R, ada induktor L sebesar 0,5 Henry, ada kapasitor sebesar 5 mikrofarad dan sumber tegangan 100 sin 1000 T volt. Ini ya. Jadi kalau kita gambarkan, maka kira-kira seperti ini rangkaiannya ya. Ini ada sumber tegangan, kemudian ini ada resistor, ada induktor, dan ada kapasitor. Ini R-nya 400 ohm, L-nya 0,5 Henry, ini C-nya 5 mikrofarad. Kemudian ini ada delta V 100 sin 1000 T volt gitu. Nah, oke, pertanyaan yang pertama, menentukan reaktansi kapasitif. Oke, reaktansi kapasitif berarti XC. Kita tahu XC itu adalah 1 per omega C. C-nya kita tahu, omega-nya kita juga tahu. Dari mana ini ya? Ini kan sin omega T. Berarti ini adalah omega-nya, yaitu sebesar 1000 radian per sekon. Ini adalah nilai delta V maksimumnya gitu. Oke, kita masukkan ini menjadi 1 per omega-nya 1000, C-nya itu 5 mikrofarad, kita ubah ke dalam farad, berarti 5 kali 10 min 6 farad. Ini tadi radian per sekon kali 5 kali 10 min 6 farad. Oke, maka kita akan mendapatkan hasil sekitar 200 ohm. Ini kan 1000, ini 1000 ya, ini naik 10 pangkat 6 jadi 10 pangkat 3 dibagi 5, maka 200 ohm. Itu adalah reaktansi kapasitifnya. Kemudian yang kedua, reaktansi induktif itu adalah XL. XL ini adalah omega dikalikan dengan L-nya. Omega-nya berapa? Omega-nya adalah 1000 radian per sekon. L-nya, induktornya adalah 0,5 Henry. Sehingga kita dapatkan nilai reaktansi induktifnya adalah 500 ohm. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, ini impedansi. Impedansi itu Z ya. Z-nya itu adalah akar R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat. Oke, sehingga kita dapatkan
R-nya itu adalah 400 ditambah XL-nya 500 min XC min 200 kuadrat. Ini menjadi 400 kuadrat ditambah 300 kuadrat, 500 ya, 500 ohm. Ini adalah nilai impedansinya dari rangkaian RLC yang pada soal ini. Oke, kemudian yang D itu merupakan kuat arus maksimum, Imax-nya. Imax itu merupakan delta V max dibagi dengan Z, di mana Z-nya itu ini ya, tadi ya, impedansnya ya. Oke, delta V max-nya tadi 100 volt, kemudian dibagi Z-nya 500 ohm. Maka hasilnya adalah 1/5 ampere atau 0,2 ampere. Ini adalah nilai dari I maksimumnya. Oke, kemudian yang E ini adalah arus yang terukur pada ampere meter, atau kita katakan sebagai I efektif ya, karena atau IRMS itu nilai yang terukur pada alat ukur ampere meter atau voltmeter kalau tegangan. Oke, jadi yang I efektif itu adalah I maksimum dibagi dengan akar 2. Kita tahu nilai I maksimumnya tadi adalah 0,2 ampere. Ini 0,2 ampere dibagi dengan akar 2. Gitu. Kemudian daya disipasi. Daya disipasinya tadi adalah I efektif kuadrat kali dengan R. I efektifnya adalah 0,2 per akar 2 kuadrat kali dengan R. Nilai R-nya 400. Oke. Oke, ini 8 ya. 8 watt. Jadi ini 400 dibagi 2, 200, ini dikuadratkan ya. Kemudian dibagi 0,2 1/5 kuadrat bagi 25, 8 watt. Tuh. Kemudian yang F, sudut fase antara arus dan tegangan. Ini adalah nilai V-nya. V tadi kan anti tangen dari XL min XC per R. Ini anti tangen min 1, XL-nya adalah 500, XC-nya adalah 200 tadi ya. Ini adalah 400. Oke, sehingga tangennya anti tangen dari 3/5 ya, atau betul nggak? 3/4 anti tangen dari 3/4 gitu ya. Nah, kalau kita hitung menggunakan kalkulator, atau kalau enggak ini merupakan cantik sebetulnya ya, sering kita jumpai. Ini adalah sebesar 37 derajat. Oke, jadi beda fase antara arus dan tegangan itu sebesar 37 derajat. Oke, demikian ya penjelasan dari saya tentang rangkaian listrik AC. Silakan untuk lebih jelasnya bisa dibuka dari sumber yang lain, boleh dari video-video tutorial yang lainnya atau dari buku. Silakan dipelajari dengan sebaik mungkin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.